Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Kemarin beberapa hari ini saya meluncurkan sebuah video cerita saya saat saya membeli drone DJI Phantom saya yang pertama. Dan kemudian juga saya lanjutkan dengan tes terbang perdana drone tersebut baru-baru ini. Nah, kemudian pada hari ini saya akan bercerita mengenai drone Phantom saya tersebut serta menjelaskan alasan kenapa saya membeli drone tua tersebut ya. Jika Anda kurang menyukai isi konten yang bercakap-cakap seperti ini, mungkin Anda silahkan skip saja. Namun jika Anda ingin mengetahui banyak cerita berkaitan dengan drone DJI Phantom pertama ini, ikuti terus video saya sampai habis. Ya, ada dua alasan utama saya kenapa saya membeli DJI Phantom generasi pertama ini. Dan bukannya produk-produk DJI yang terbaru seperti Mavic Mini atau Mini 2 atau DJI Mavic 2. Ya, alasan yang pertama adalah tentunya sesuai dengan kemampuan saya membeli ya. Sebagaimana pada umumnya produk-produk teknologi, bila mana suatu teknologi yang lebih baru muncul, maka produk yang versi sebelumnya itu akan mengalami penurunan harga dan seterusnya. Yang lebih lama lagi akan mengalami penurunan harga. Begitu pula dengan DJI Phantom ini, DJI banyak mengeluarkan produk-produk selain seri Phantom ya, ada Mavic, Spark dan sebagainya. Sehingga produk yang pertama ini pada saat sekarang ini sudah tidak diproduksi dan akibatnya harga pasaran barang bekasnya pun menjadi jatuh. Oleh sebab itu, saya mengambil satu untuk menambah koleksi drone saya. Kemudian alasan kedua saya, mengapa saya membeli produk ini? Tentunya karena saya suka ya. Jadi tidak mungkin kita melakukan satu jika kita tidak menyukainya, bukan? Sekalipun ini harganya sangat-sangat murah, namun jika kita tidak menyukainya, tentu kita tidak membelinya. Oke, saya menyukai produk Phantom generasi awal ini itu ada karena beberapa alasan ya. Yang pertama, dia sudah brushless, motornya sudah brushless, sudah mempunyai GPS, dan juga yang pertama karena dia bermerek DJI. Mungkin terkesannya saya sangat fanatik terhadap suatu merek ya, tapi bukan begitu. Artinya begini, di setiap industri apapun di dunia itu selalu ada brand-brand yang bersifat ikonik. Seperti misalnya jika kita bicara mengenai smartphone, maka dalam pikiran kita akan mungkin terpikir tentang iPhone atau Samsung. Kemudian untuk otomotif, misalnya mobil, kita akan terpikir terhadap Mercedes-Benz atau BMW dan lain-lain sebagainya. Sehingga sebagai seorang penghobi drone ya, saya rasa saya terobsesi untuk juga memiliki drone yang mempunyai brand DJI. Kemudian alasan saya menyukai Phantom One ini, alasan yang kedua adalah karena dia menggunakan baterai LiPo generik seperti ini. Yang artinya baterai penggantinya atau baterai cadangannya bisa kita dapatkan dengan harga lebih murah tentunya daripada baterai yang khusus dibuat untuk jenis drone tertentu. Dan kemudian baterai LiPo seperti ini juga diproduksi oleh perusahaan-perusahaan third party ya. Seperti yang saya punya ini bermerek Infinity ya. Dan ada beberapa pembuat LiPo lain-lainnya di dunia. Dengan menggunakan baterai generik seperti ini, keuntungan lainnya adalah untuk chargernya pun kita bisa menggunakan charger yang umum, atau saya istilahkan dengan charger sejuta umat seperti IMAX dan sebagainya. Selain itu, jika kita mempunyai hobi pesawat aeromodeling, maka kita bisa men-share baterai ini, artinya bertukar pakai dengan model pesawat terbang lainnya. Itu keuntungannya jika kita menggunakan LiPo generik seperti ini ya. Oke. Alasan ketiga saya menyukai DJI Phantom generasi pertama ini adalah karena pada Phantom ini belum terdapat teknologi yang membatasi kita untuk terbang di zona-zona atau area tertentu, atau yang populer disebut sebagai NFZ ya, No Fly Zone. Itu drone ini belum mengenalnya. Ya, meskipun pembatasan NFZ itu bisa diakali ya, dihack istilahnya, namun pada keadaan drone ini kita tidak perlu repot-repot melakukan hal-hal seperti itu ya, melakukan hackingan terhadap pembatasan tersebut. Berikutnya, alasan keempat saya menyukai drone ini adalah dia memiliki keunikan
Yang pertama adalah bentuk desain streamline yang berwujud drone banget ini. Itu merupakan cikal bakal dari bentuk UAV yang populer kita sebut drone saat sekarang ini ya. Desain ini ditiru oleh banyak produsen seperti misalnya Sima X5C, kemudian Sima X8, TXD S8, juga SDRC S20W atau Nartor N5 dan sebagainya. Boleh dibilang desain ini merupakan pertama kali DJI membuat permodelannya. Dan jika kita bisa lihat di sini ya, di sini untuk baling-baling aslinya itu berukuran tipe baling-baling 8045. Ya, ini unik karena bentuknya menurut saya sangat cantik ya. Dia ini menyerupai baling-baling yang banyak digunakan di pesawat model. Namun demikian karena ini baling-balingnya sudah berusia tua, saya cari lagi yang seperti ini, dalam arti yang auto lock seperti ini saya sudah tidak dapat. Maka saya beli saja yang seperti ini. Ini baling-baling tipe self locking juga. Namun ukurannya yang saya dapat lebih besar, 9445. Tapi tidak apa-apa. Keunikan lainnya bisa kita lihat di sini. Jika Anda lihat ini kompartemen baterainya, pintunya, ini bukan bagian belakang, ini adalah bagian depan. Sementara untuk bagian belakangnya yang ada lampu indikator ini. Barangkali ketika dulu pertama kali DJI membuat desain ini, mereka belum mempunyai contoh model, sehingga mereka seperti ini, di mana saat itu belum ada standar di mana baterai diletakkan. Sehingga ketika generasi pertama ini, untuk pintu kompartemen baterainya terletak justru di bagian depan. Kemudian keunikan lainnya juga yang saya rasa unik adalah untuk remote controlnya. Ini dia masih menggunakan baterai ukuran A3, maksud saya A2 sebanyak 4 buah seperti ini. Oke. Hal ini terasa kuno sekali karena pada remote drone yang lebih modern biasanya sudah built-in baterai di dalamnya. Hal yang kelima yang saya sukai dari DJI Phantom One ini adalah masih terbukanya atau disediakannya celah-celah untuk melakukan modifikasi. Sebagaimana contoh, pada aslinya untuk DJI Phantom pertama ini dia tidak memberikan kamera, namun memberikan kamera holder seperti ini atau kamera mount seperti ini, yang mana diberikan kebebasan bagi kita hendak menggunakan kamera merek atau tipe apa ya. Meskipun standar ukuran defaultnya dari kamera mount yang dipasang pada drone ini itu mengacu pada GoPro ya. Mungkin pada sekitar tahun itu GoPro yang sesuai adalah GoPro versi 2 ya, GoPro Hero 2. Kemungkinan ekspansi lain adalah kita masih tetap dimungkinkan untuk memberikan gimbal 2 aksis atau gimbal BGC sebagai pengganti mount kamera ini. Lalu kemungkinan untuk mengcustom lainnya adalah kemudahan untuk mengubah remote control ini dipindah dari CE mode ke FCC. Caranya hanya cukup dengan mentrim potentiometer atau trimmer yang ada di bagian belakang sini. Untuk yang lubang di sebelah bawah sini, dengan obeng kita cukup putar ke arah jarum jam sampai mentok. Itu menyebabkan sistem UAV kita sudah masuk ke FCC. Sedangkan jika kita hendak kembalikan ke CE mode, cukup kita putar ke arah lawan jarum jam. Selain itu juga pada sistem drone DJI Phantom 1 ini ada yang disebut sebagai hidden feature, yaitu channel 7 yang bisa dimanfaatkan untuk kendali DIY ya, do it yourself. Artinya jika kita kreatif, kita bisa membuat alat-alat tambahan pada drone ini, seperti misalnya kita tambahkan modul dropping barang dan sebagainya. Yang paling sering channel 7 ini digunakan untuk menggerakkan kemiringan dari gimbal 2 aksis kamera tambahannya itu ya. Untuk hidden feature channel 7 itu diakses pada tombol yang sisi paling atas. Kalau tadi yang di bawah ini trimmer untuk
mengubah dari CA ke FCC. Dan kalau yang trimmer yang di atas ini untuk menggerakkan atau untuk mengendalikan channel 7 yang biasanya seringkali digunakan untuk menggerakkan gimbal 2 aksis atau BGC gimbal dengan cara menambahkan tuas di bagian belakang sini gitu. Kemudian kelebihan kustomisasi dari DJI Phantom ini yang saya nilai plus adalah bahwa sampai sekarang ini software-software untuk pengaturan drone DJI Phantom ini baik untuk Windows maupun untuk Apple iOS itu softwarenya masih tersedia untuk di-download di situs resminya DJI. Kemudian alasan keenam atau yang terakhir saya menyukai DJI Phantom One adalah dari segi historisnya. Jadi ceritanya begini, pendiri DJI yaitu seorang pemuda mahasiswa maksudnya ya, bernama Frank Wang yang kuliah di Hong Kong University of Science and Technology. Pada tahun 2005 dia membuat skripsi tentang apa yang kita sebut sebagai flight controller ya. Jadi skripsinya tersebut merupakan cikal bakal dari produk-produk DJI di kemudian hari. Lalu pada tahun 2005, Frank Wang memperoleh modal dari universitasnya untuk mengembangkan penelitiannya itu menjadi sesuatu yang komersial. Saat itu dari universitasnya dia memperoleh dana sekitar 2.300 dolar Hong Kong dan digunakannya sebagai modal awal pendirian perusahaan DJI di tahun 2006. Jadi perusahaan DJI lahir pada 2006, namun pada saat itu tidak langsung menghasilkan UAV yang RTF artinya ready to fly seperti ini, namun lebih banyak membuat produk-produk berupa kit ya. Antara lain flight controller seri-serinya NASA, baik NASA M, NASA Lite, NASA M2, kemudian flight controller A2 dan lain sebagainya. Juga modul-modul lain yang terkait dengan UAV di masa-masa awalnya kelahiran drone. Seperti kit untuk DJI F330, DJI F450, 550 dan lain sebagainya. Jadi di awal-awal lahirnya drone, pengguna perlu terlebih dulu merakit pesawat mereka sebelum dapat diterbangkan seperti pada umumnya sekarang ini ya. Jadi mungkin flight controllernya dia beli dari DJI, kemudian untuk radio pengendalinya dari produsen lain dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2013, tepatnya di Januari 2013, DJI baru pertama kalinya mengeluarkan produk yang ready to flight, artinya pesawat drone-nya dan juga remote-nya menjadi satu paket yang dinamakan sebagai DJI Phantom. Dan pada saat sekarang ini kita sebut sebagai DJI Phantom One. Pesawat yang saya punya ini merupakan salah satu Phantom generasi pertama, namun bukan versi-versi yang awal. Untuk DJI Phantom yang versi-versi awal, dia mempunyai beberapa hal yang bisa kita kenali dengan antara lain yang pertama, untuk tuas throttle-nya ini belum menggunakan pair yang membuatnya menjadi auto center atau seolah-olah belum ada altitude hold-nya ya. Jadi untuk tuas throttle-nya ini berada di bawah. Kalau yang saya punya ini sudah generasi masih generasi pertama, namun versi yang disebut versi 1.1.1 atau kode produksinya adalah DJI Phantom P330D. Kemudian ciri khasnya DJI Phantom yang pertama sekali bisa kita kenali dari untuk port USB-nya itu masih menggantung seperti konektor baterainya. Jadi di samping konektor baterai ini untuk DJI Phantom yang versi pertama itu juga ada konektor USB yang mencuat seperti power bank begitulah. Namun yang saya punya ini karena ini sudah versi yang 1.1.1, itu USB-nya sudah terpasang di bodi seperti ini. Oke, ciri lainnya sama seperti ini juga, seperti motornya ukurannya sama, baling-balingnya juga. Oh ya, baling-balingnya juga masih belum menggunakan self locking seperti ini. Jadi baling-baling dengan skrup untuk pemutarnya terpisah. Namun
Sama-sama juga belum membawa kamera bawaannya ya, masih berupa kamera holder seperti ini. DJI Phantom pertama itu lahir dengan tagline yang populer di kala itu, yaitu The Spirit of Flight. Kemudian setelah membuat Phantom versi 1.1.1, DJI masih mengeluarkan juga yang desainnya seperti generasi pertama ini yang disebut dengan Phantom FC40, dimana untuk yang versi itu sudah diberikan kamera bawaannya yang bisa mengirimkan sinyal FPV ke HP. Pada jenis Phantom FC40 itu remote controlnya sudah berbeda dengan remote control yang versi ini, karena yang versi FC40 dia menggunakan sinyal 5,8 GHz untuk remote-nya dan menggunakan sinyal Wi-Fi 2,4 GHz untuk mengirimkan feed FPV dari kamera bawaan Phantom FC40. Jadi demikian cerita tentang 3 jenis Phantom di generasi awal yang sejauh ini saya ketahui ya. Saya tidak perlu ceritakan lagi kelanjutan kisah suksesnya, baik Phantom 2, Phantom 3, 4, Mavic, Spark, dan lain sebagainya. Karena di sini saya hanya ingin berbagi kisah tentang DJI Phantom 1 yang bisa jadi menjadi batu loncatan dari DJI yang memegang pangsa pasar industri drone dunia sebesar 70% lebih sedikit lah. Sedemikian suksesnya DJI ini, sampai-sampai Frank Wang, pendiri DJI, kerap dinobatkan sebagai Steve Jobs-nya dari China. Dan perusahaan itu telah sukses mengubah paradigma atau istilah yang sering disebut sebagai Made in China ya. Jadi selama ini dunia mengenal produk Made in China itu sebagai produk yang murah namun kualitas rendah. Dan DJI telah dianggap bisa mematahkan pandangan tersebut. Jadi demikian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda. Barangkali bisa menjadi inspirasi bila mana Anda ingin memiliki juga drone DJI pertama kali Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.